Di dunia ini, waktu kita bahagia, pamer kebahagiaan, semua orang mau menemani kita tertawa. Tetapi berapa banyak orang yang mau menemani kita di saat kita menangis, mengeluh, dan banyak segala kekurangan? Hari ini kita bakal bahas tentang sosok langka itu, sahabat sejati. Halo teman-teman sedharma, selamat datang kembali di channel Edi Wijaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang sahabat di kala suka dan duka. Dalam ajaran Buddha, sahabat sejati bukan sekadar teman nongkrong, melainkan aset spiritual yang tidak ternilai harganya. Mari kita bahas bagaimana pandangan agama Buddha tentang persahabatan, manfaatnya, dan bagaimana cara kita menemukan atau bahkan menjadikannya sebagai sahabat sejati. Dalam agama Buddha, sahabat sejati yang menuntun kita pada kebajikan disebut sebagai kalyanamita atau sahabat luhur. Buddha pernah menegaskan betapa pentingnya memiliki kalyanamita dalam kehidupan kita. Dalam Sigalwada Sutta, Buddha secara spesifik mengelompokkan sahabat sejati ke dalam 4 jenis. Salah satu yang paling indah adalah sahabat di kala suka dan duka. Cirinya sangat jelas. Yang pertama, dia ikut gembira saat kita bahagia dan ikut merasakan kesedihan saat kita menderita. Kedua, menjaga rahasia. Dia tidak akan membocorkan rahasia kita kepada orang lain untuk menjatuhkan kita. Ketiga, tidak meninggalkan kita saat bahaya. Ketika semua orang menjauh karena kita sedang tertimpa musibah, dia justru menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan untuk menolong kita. Keempat, bahkan rela berkorban. Dalam kondisi ekstrim, dia siap mengorbankan kepentingannya demi keselamatan kita. Sekarang kita lihat manfaat memiliki sahabat suka dan duka. Mengapa kita begitu membutuhkan sahabat seperti itu? Bukan hanya sekadar untuk teman ngobrol, tapi kalyanamita memiliki dampak luar biasa bagi kesehatan mental dan perkembangan spiritual kita. Berikut adalah manfaat memiliki sahabat suka dan duka. Pertama, menjadi benteng di kala badai hidup atau pelindung. Saat kita menghadapi duka, emosi kita sering tidak stabil. Sahabat sejati berfungsi sebagai jangkar. Mereka mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan pelukan emosional, dan membuat kita merasa tidak sendirian di dunia ini. Kedua, menjaga kita tetap di jalur dharma. Sahabat sejati tidak akan ragu untuk menegur kita saat kita salah. Ketika kita mulai dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, mereka akan mengingatkan kita dengan penuh kasih sayang. Ketiga, melipat gandakan kebahagiaan. Saat kita sukses, ada jenis teman yang merasa iri, tapi sahabat sejati mempraktekkan mudita, turut bahagia melihat temannya bahagia. Kebahagiaannya dirayakan bersama sahabat sejati. Rasanya akan jauh lebih bermakna. Terkait
persahabatan ini, mari kita renungkan apa yang tertulis dalam Dhammapada bab 23 Nagawaga, syair 328 dan 330. Dhammapada syair 328. Apabila dalam pengembaraanmu engkau dapat menemukan seorang sahabat yang pandai, bijaksana, dan berkelakuan baik, yang hidup benar, maka jalanlah bersamanya dengan penuh kesadaran dan kegembiraan, dengan mengatasi semua bahaya. Buddha bersikap realistis. Bagaimana jika kita belum bisa menemukan sahabat yang seperti itu? Dalam syair 330, beliau melanjutkan, lebih baik hidup sendiri daripada hidup bersama orang bodoh atau tidak bijaksana. Biarlah seorang berjalan sendiri dengan tidak melakukan kejahatan, serta bebas dari keinginan-keinginan, bagaikan seekor gajah yang berjalan sendiri di dalam hutan. Makna syair tersebut adalah kualitas persahabatan jauh lebih penting daripada kuantitas. Memiliki satu sahabat sejati jauh lebih berharga daripada memiliki 1000 teman yang membawa kita pada kemerosotan moral. Cara mendapatkan sahabat di kala suka dan duka. Pertama, jadilah sahabat yang baik terlebih dahulu. Kita tidak bisa menuntut orang lain tulus kepada kita jika kita sendiri berteman dengan orang lain karena ada maunya. Mulailah mempraktekkan, mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada orang lain tanpa pamrih. Kedua, berada di lingkungan yang tepat. Jika Anda ingin mencari sahabat yang bijaksana, pergilah, datanglah ke tempat di mana banyak kebajikan dilakukan. Ikutlah kegiatan-kegiatan di wihara, komunitas pemuda Buddhis, atau kegiatan sosial. Frekuensi energi yang sama akan saling menarik. Ketiga, uji persahabatan dengan waktu dan jarak. Jangan terburu-buru menilai seseorang sebagai sahabat sejati hanya karena baru beberapa kali menyenangkan saat nongkrong. Persahabatan sejati teruji ketika ada konflik, ketika ada salah paham, dan bagaimana cara kalian menyelesaikannya dengan kepala dingin. Keempat, komunikasi yang jujur dan terbuka. Saling percaya dibentuk dari kejujuran. Belajarlah untuk mendengarkan mereka saat mereka duka. Dan jangan sungkan membagi cerita saat Anda butuh bantuan. Teman-teman Dharma, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Suka dan duka akan datang silih berganti, bagai siang dan malam. Memiliki sahabat sejati membuat perjalanan hidup kita menjadi jauh lebih indah dan lebih ringan. Mari kita hargai sahabat-sahabat yang selalu ada untuk kita di saat ini. Kirimkan video ini kepada mereka sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi sahabat sejati dalam hidup Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua selalu dikelilingi oleh orang-orang bijaksana dan penuh kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.